Mengelola keuangan usaha yang tepat bisa menjadi pondasi kesuksesan bisnis kita. Tidak peduli seberapa kecil usaha yang sedang kalian jalankan, persiapkanlah pencatatannya dengan baik. Pencatatan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur kinerja dan target, apakah sudah tercapai atau belum. Lantas, bagaimana langkah penerapannya? Dan apa manfaatnya menerapkan manajemen keuangan usaha? Langsung saja, kita simak videonya berikut ini. Mengatur keuangan usaha memang seringkali menjadi masalah yang sangat rumit bagi pengusaha pemula dan pemilik UMKM. Banyak usaha kecil yang bangkrut padahal sebenarnya dapat berpotensi menjadi besar, hanya karena masalah manajemen keuangan usaha yang kurang efektif. Mengelola keuangan usaha secara efektif merupakan sebuah metode untuk menjaga laju atau aliran dana perusahaan agar tidak terjadi kebocoran yang berujung kerugian finansial. Manajemen keuangan berarti merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan keuangan seperti pengadaan dan penggunaan dana bisnis atau perusahaan. Salah satu contoh dalam melakukan manajemen keuangan baik pada bisnis besar maupun kecil adalah membuat catatan lengkap mengenai keuangan, baik itu cash flow, catatan omset harian, mingguan, dan bulanan, serta catatan pembelian usaha, merupakan hal penting yang perlu dilakukan. Dengan mengetahui cara manajemen keuangan usaha yang baik, kalian dapat mengetahui berapa jumlah pemasukan atau pengeluaran untuk kepentingan usaha. Selain itu, terdapat beragam manfaat lain dari pengelolaan keuangan usaha yang efektif, antara lain. Manfaat pertama, arus kas menjadi sehat. Menerapkan cara mengelola keuangan usaha yang tepat akan berdampak positif pada arus kas usaha. Kalian tidak perlu pusing lagi memikirkan bagaimana menutupi biaya usaha, menggaji karyawan, bayar cicilan hutang, dan hal-hal lain menyangkut operasional bisnis. Kuncinya adalah selalu disiplin jika ingin berhasil mengelola arus kas dengan baik. Manfaat yang kedua, mengetahui jumlah modal yang dikeluarkan. Melalui pengelolaan keuangan usaha yang baik, kalian dapat mengetahui jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian aset bisnis. Aset tersebut yang akan menghasilkan pendapatan bagi bisnis kalian, dan akan mampu menyeimbangkan dana untuk belanja modal dengan aset yang dihasilkan. Ini perlu dilakukan agar bisnis kalian terhindar dari pailit. Manfaat yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Dengan memahami cara mengelola keuangan usaha, kalian bisa menemukan celah untuk menurunkan biaya produksi tanpa perlu menurunkan kualitas. Sebagai contoh, mengurangi penggunaan air dan listrik, meminta potongan harga pada vendor langganan, atau membeli persediaan barang dengan harga grosir. Langkah-langkah seperti ini dapat menjaga biaya produksi serendah mungkin sekaligus menciptakan arus kas yang lebih sehat. Manfaat itu akan dapat tercapai kalau kita dapat mengelola keuangan usaha kita secara efektif. Agar kalian mampu mengatur keuangan usaha dengan baik, ada 7 cara manajemen keuangan usaha yang bisa kalian terapkan. 1. Membuat rencana keuangan. Cara mengelola keuangan usaha yang tepat, merencanakan keuangan menjadi hal pertama yang perlu dilakukan. Gampangnya, kalian harus membuat rencana pengeluaran serta target pemasukan secara terperinci. Untuk mempermudah, kalian dapat memulainya dari skala yang terkecil lebih dulu, yaitu membuat rencana keuangan harian. Cobalah untuk mempraktikkan rencana tersebut. Jika berjalan dengan baik, buatlah rencana mingguan, bulanan, dan seterusnya. Kalau usaha kalian sudah berjalan dengan baik dalam waktu lama, kalian dapat membuat rencana keuangan dengan skala lebih besar, yaitu tahunan. Perencanaan keuangan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan bisnis, dan juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ingat, sebagai seorang pebisnis, kalian harus merencanakan penggunaan uang sebaik mungkin, apalagi saat kalian memiliki modal lebih banyak dari yang telah diperhitungkan. Sebaiknya kalian tidak menghamburkan uang, meskipun saldo kas bisnis Anda dalam posisi mempunyai dana yang lebih dari cukup. Sesuaikan rencana pengeluaran dengan target-target penjualan dan penerimaan kas sebaik mungkin. Kalian dapat menunda rencana-rencana belanja modal jika tidak memberikan manfaat dalam meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya operasional. Selanjutnya, kalian perlu melakukan analisa cost and benefit untuk meyakinkan bahwa penggunaan uang kalian tidak akan sia-sia dan dapat memberikan return yang menguntungkan atau meningkatkan profit usaha.
2. Memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Kebiasaan mencampurkan keuangan usaha dan pribadi merupakan kesalahan fatal yang masih sering dilakukan saat seseorang memulai usaha. Jika ingin memulai usaha, kalian perlu mempersiapkan rekening terpisah sebagai dasar dari cara mengelola keuangan usaha dengan benar. Rekening tersebut akan difungsikan sebagai tempat keluar masuknya dana usaha sehingga penggunaannya akan lebih optimal dan tidak terganggu oleh keperluan pribadi. Pada umumnya, yang menjadi faktor utama kebangkrutan usaha kecil adalah karena tidak melakukan pemisahan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Jika hal ini kalian lakukan, maka tidak jelas mana uang untuk bisnis dan mana uang untuk keperluan pribadi. Kalian dapat mengalokasikan gaji untuk diri sendiri dari hasil keuntungan usaha untuk keperluan pribadi. Kerap kali para pelaku usaha kecil tidak memisahkan keuangan pribadinya dengan keuangan usaha. Alasannya adalah karena usaha yang masih kecil, sehingga dianggap belum kompleks. Padahal hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan gagalnya usaha kalian. Untuk tips bagaimana memisahkan keuangan pribadi dan usaha, kalian bisa tonton video berikut ini. Cara memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Untuk link video, ada di deskripsi. 3. Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Cara mengelola keuangan usaha yang tak kalah pentingnya adalah mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Ini bisa kalian lakukan dalam pembukuan khusus usaha. Tujuan dari pembukuan ini agar kalian mampu melacak keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari usaha tersebut. Pencatatan ini juga dapat membantu kalian ketika dirasa ada kesalahan perhitungan atau kehilangan modal. 4. Melakukan perputaran dana secara efektif. Jangan hanya berpusat pada keuntungan, namun cara mengelola keuangan usaha atau bisnis juga meliputi bagaimana kalian melakukan manajemen hutang, piutang dan persediaan. Banyak usaha yang mengalami kesulitan dana meskipun catatan akuntansi mereka menunjukkan angka yang baik. Perhatikan bagaimana kalian memutar dana usaha kalian. Putaran dana usaha akan melambat jika termin penjualan kredit lebih lama daripada pembelian, atau jika kalian harus menyimpan persediaan barang dagangan. Kalian harus mengusahakan agar termin penjualan kredit sama dengan pembelian kredit, dan kalian juga harus mampu menekan tingkat persediaan sedemikian rupa agar tetap dapat memenuhi order tanpa membebani keuangan. 5. Siapkan petty cash. Petty cash merupakan uang tunai yang telah ditetapkan besarannya guna membiayai operasional bisnis dalam periode tertentu. Biasanya petty cash tidak memerlukan nominal yang besar karena tujuannya adalah untuk menunaikan pengeluaran usaha kecil. Sifat pengeluaran tersebut bisa berupa transaksi mendadak atau rutin dalam bentuk uang tunai. Meski jumlahnya kecil, mencatat pengeluaran petty cash menjadi bagian penting dalam mengelola keuangan usaha kalian. 6. Menghitung untung rugi dengan jelas. Karena uang untuk usaha sudah terpusat di satu rekening, otomatis seluruh transaksi dalam rekening tersebut sudah pasti berhubungan dengan bisnis, jadi kalian tidak perlu lagi memusingkannya. Selanjutnya, mencatat seluruh cash flow akan memudahkan kalian menghitung total uang yang masuk dan keluar. Apabila total uang keluar lebih banyak, artinya kalian belum mendapatkan keuntungan dari usaha. Sebaliknya, kalian bisa dibilang mendapatkan keuntungan jika uang yang masuk lebih besar. Perlu diingat bahwa, perhitungan laba dan rugi harus dilakukan dengan cermat. Meski menggunakan aplikasi, kalian harus memastikan kembali bahwa seluruh unsur pengeluaran dan pemasukan sudah dihitung. 7. Gunakan keuntungan sebagai modal. Tahukah kalian, bahwa kebanyakan perusahaan bermula dari bisnis kecil? Itu artinya, bisnis kecil yang sedang kalian rintis saat ini juga berpotensi akan menjadi lebih besar di masa mendatang. Kuncinya adalah penambahan modal secara bertahap. Modal bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu menyisihkan sebagian keuntungan atau mencari investor. Jika usaha kalian masih kecil, mungkin masih sulit untuk mencari investor. Namun kalian masih tetap bisa menambah modal yang sumbernya dari keuntungan usaha.
Cara ini memang terkesan mudah, namun kalian harus berani berkorban untuk melakukannya. Kalian tidak dapat menikmati seluruh keuntungan yang didapat dari usaha, karena harus mengambilnya sebagian untuk penambahan modal. Tapi percayalah, pengorbanan ini akan membuahkan hasil di masa depan. Sebelum memulai suatu usaha, kalian harus mendidik diri sendiri terkait apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Salah satunya adalah tentang bagaimana cara mengatur keuangan usaha. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Tetap di Jurnal Putra.